dibilang sadar, saya kayak gimana ya, seperti itu saya lihat tiba-tiba itu muncul sosok wanita cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di MKD 75 channel. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga selalu dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan, jin, dan manusia. Dan tentunya semoga dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman MKD 75 channel, di kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita. Itu cerita horor atau mistis. Dan kejadian ini saya alami tepatnya di tahun 2006 di daerah Pondok Gede. Namun sebelum saya melanjutkan cerita selengkapnya, tolong teman-teman bantu saya untuk mengembangkan channel kecil ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, supaya channel ini bisa berkembang dengan baik untuk kedepannya. Dan di sisi lain agar saya selalu bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Teman-teman MKD 75 channel, dulu di tahun 2006 itu saya itu mencari pekerjaan di sebuah kota ya, yaitu sebut saja kotanya itu kota Pondok Gede. Itu ya, saya itu mencari pekerjaan, saya menuju ke tempat tinggalnya atau ke rumahnya teman saya yang namanya Bang Megan ya. Dan di situ saya tinggal untuk beberapa saat atau beberapa bulan selama saya nganggur. Singkat cerita, pendek kata, selama saya tinggal di rumahnya Bang Megan ini, saya saben harinya saya berusaha mencari pekerjaan atau lowongan kerjaan dari beberapa orang itu, yang alhamdulillah pada akhirnya saya itu pada sore hari ketemu sama seseorang. Sebut saja seseorang itu namanya Mas Sambas itu ya. Beliau ini bertanya kepada saya, lagi ngapain Mas? Oh iya ini Mas, saya lagi nyari kerjaan nih. Nyari kerjaan apaan? Ya kerja apa aja, yang penting halal, kata saya. Oh iya Mas, kata Mas Sambas ya. Oh iya Mas, saya punya teman kemarin tuh, teman saya itu membutuhkan seorang sopir gitu. Kalau Mas mau nanti saya bisa hubungin teman saya gitu. Begitu teman-teman kata Mas Sambas ya. Oh iya Mas, kata saya, sebelumnya saya terima kasih karena sudah dibantu. Oh iya Mas, sama-sama. Jadi pada saat itu terjadilah saya sama Mas Sambas ini ngobrol soal pekerjaan. Ya kerja apa aja, yang penting buat saya itu halal, teman-teman. Dan alhamdulillah saya menemukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang saya bisa, yaitu nyopir ya. Jadi alhamdulillah setelah sore itu saya ngobrol dengan Mas Sambas, malam harinya saya diajak ke rumahnya temannya Mas Sambas ini. Dan ternyata temannya Mas Sambas ini yang
membutuhkan sopir itu ternyata bukan temen tapi adiknya Mas Hamba sendiri. Hanya saja adiknya ini perempuan ya, itu sebut saja namanya itu Mbak Ning. Dan Mbak Ning ini teman-teman mempunyai tempat usaha atau mempunyai usaha, yaitu usaha salon di daerah Jatiwaringin. Jadi jauh dari tempat tinggalnya Mbak Ning. Mbak Ning sendiri rumahnya kan di sini di Kampung Sawah, Pondok Gede ya, di Buaran lah itu. Tempat usahanya ini di Jatiwaringin dan itu dekat sama sawah-sawah teman-teman. Dan situ rumahnya terpencil sendirian, jauh dari apa itu namanya pemukiman ya, yang nggak terlalu jauh sih itu. Cuman di depan rumahnya, depan usaha Mbak Ning ini ada jalan lumayan gede buat mondar-mandir motor lah apalah itu. Terus di pojok sebelah kiri rumahnya ini ada pohon mangga, dan pohon mangganya ini sangat besar teman-teman. Jadi yang aneh menurut saya itu kenapa sih orang-orang itu kalau melewati pohon mangga itu selalu klakson gitu ya, ngebel ya, intinya ya kayak semacam uluk salam gitu teman-teman. Saya aneh. Dan di situ saya diterima kerja di tempatnya Mbak Ning. Selain nyopir, saya juga harus menunggu rumah, yaitu rumah yang tempat usahanya itu sendirian teman-teman. Mana kalau malam hawanya atau suasananya sangat horor itu, karena memang terkenal horor di situ. Jadi sore setelah nganterin Mbak Ning pulang ke rumahnya, saya balik lagi ke tempat usahanya. Ya intinya saya jagalah ya gitu di situ. Dan pada suatu ketika pada saat malam hari itu saya itu ya, pada saat jaga itu tengah malam. Awalnya sore itu ya, sore setelah maghrib itu saya itu kayak melihat sosok bayangan gitu. Bukan kayak, tapi memang melihat sosok bayangan melompat dari tembok terus. Tapi kalau dipikir-pikir kan, kalau orang biasa ngelompatin tembok segitu tingginya kan nggak mungkin gitu. Nah setelah saya melihat bayangan orang yang melompatin tembok itu, pagar tembok, nggak lama lagi selang beberapa menit itu ada suara gaduh di kamar, tepatnya di kamar tengah ya. Jadi rumahnya kan di sini tempat usaha salon, belakang ada kamar, sini kamar, terus kamar mandi, kamar lagi gitu teman-teman. Sedangkan di rumah itu hanya saya sendirian, nggak ada siapa-siapa lagi ya. Terus siapa itu yang gaduh di dalam kamar itu, kata saya. Ya pikir saya jangan-jangan maling, kata saya. Akhirnya saya intip, ternyata nggak ada siapa-siapa teman-teman gitu. Nah disitulah saya akhirnya ingat sama ceritanya Mas Kabul ya. Mas Kabul ini adiknya Mas Ambas itu, bahwa di rumah tempat usahanya Mbak Ning ini dulu kalau tengah malam gitu suka ada orang nangis, yaitu suara perempuan nangis kayak tersiksa gitu teman-teman. Ya terus di depan samping kiri itu kan ada lahan kosong ya, masih pekarangan rumahnya Mbak Ning. Di situ ada dua makam teman-teman gitu. Ini kata saya, makam siapa? Itulah yang membuat saya tambah takut dan merinding ya teman-teman. Tapi walaupun bagaimana saya harus
apa namanya jaga di situ kan itu, karena memang saya tuh butuh pekerjaan gitu. Ya mau nggak mau saya harus jaga, berani nggak berani harus berani gitu. Akhirnya pas sampai tengah malam ini sekitar jam setengah dua gitu ya, dini hari, itu apa yang diceritakan Mas Kabul itu nyata teman-teman, itu benar, maksudnya benar itu, saya itu benar-benar dengar orang suara nangis, ya dengar suara orang nangis, jadi suara perempuan nangis. Pokoknya nangis-nangis kayak orang tersiksa itu gimana sih teman-teman, pokoknya ngeri lah, horor lah. Nah saya coba beranikan diri itu, saya intip sebenarnya siapa sih, antara berani dengan penasaran. Setiap saya deketin suara itu hilang, begitu saya tinggal pergi itu suara nangis ada lagi, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya suara itu saya tinggal pergi, duduk di teras rumah di pojokan, tepatnya dekat pohon mangga. Nah dari pojok tembok, pagar tembok itu kan masih banyak pohon-pohonan pisang apa segala macam teman-teman, luas sih memang itu. Dari pojokan di bawah pohon jambu, kalau nggak salah itu pohon jambu ya, itu teman-teman saya tuh antara sadar dan enggak. Dibilang nggak sadar tapi saya lagi ngerokok sambil duduk di teras sambil ngopi, dibilang sadar saya kayak gimana ya, seperti itu saya lihat tiba-tiba itu muncul sosok wanita cantik tapi rambutnya itu pendek. Nah sosok cantik itu begini teman-teman, melambaikan tangan ke saya, kalau mau pakai bahasa lain mungkin bahasanya seperti ini, sini Mahmud, katanya pengen kenalan, pengen tahu. Itu kata saya, ya kalau kamu mau ya kamu yang kesini. Kata saya, itu saya beraniin diri teman-teman, itu ya saya paksain berani. Tapi setelah saya lihat, saya pandang terus itu yang tadinya kelihatan cantik itu cewek, itu lama-lama rambutnya berubah jadi kayak rambut gimbal panjang segini. Mukanya teman-teman menunjukkan wujud aslinya, mukanya serem banget, yes, kayak apa, hancur lah gitu ya, kayak ada belatung-belatung gitu. Dan ini bener-bener saya alami teman-teman di tahun 2006 itu. Itulah, yaitu setelah itu saya beranikan diri, terus nggak lama lagi itu kan si cewek cantik tadi yang berubah jadi wanita apa yang muka hancur tadi itu hilang. Selang beberapa menit, antara 2 sampai 5 menit lah, itu dari samping saya sebelah kiri ini keluar asap, muncul asap putih mengepul. Itu saya lihat aja, itu saya nggak ada rasa takut, karena apa ya, kayak orang terpesona tuh gimana sih, jadi rasa takut tuh tiba-tiba nggak ada. Itu saya lihat tiba-tiba tuh asap yang tadinya banyak itu naik ke atas tiba-tiba membentuk jadi kayak semacam kuntilanak teman-teman, terbang sambil ketawa. Hihihi. Di situ saya tiba-tiba langsung kaget dan merinding. Jadi teman-teman, itu sangat-sangat horor. Saya mau lari-lari kemana, minta tolong-tolong sama siapa, kalau teriak juga percuma. Makanya saya ya membaca doa sebisa saya gitu. Dan pada akhirnya sosok yang terbang dari asap itu tadi hilang. Gak lama lagi terus kedengeran apa namanya itu, orang sholawatan di masjid pas jam 3 itu teman-teman. Tapi di situ hawa merinding, rasa takut dan merinding itu teman, super. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ya teman-teman, itu saya nggak apa-apa, cuman sebatas apa namanya, sebatas ditakut-takutin gitu. Jadi kalau kita ditakut-takutin sama makhluk begitu, kalau kita takut ya kita semakin takut, energi kita terkuras,
akhirnya muncullah rasa takut dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jangankan bergerak, ngomong aja nggak bisa. Tapi kalau kita berusaha berani, ya insya Allah gitu. Dia juga mikir, sebenarnya seperti manusia sih gitu. Jadi kalau kita takut ya dia makin berani, tapi kalau kitanya berani dia juga mikir gitu. Ya itulah teman-teman sedikit cerita mistis atau cerita horor yang saya alami di tahun 2006. Jadi lebih dan kurangnya teman-teman saya mohon maaf. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya gitu. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu, sama makhluk-makhluk halus lah apalah itu. Tapi yang patut kita takutin itu adalah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah teman-teman gitu ya. Cerita ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.